sepertimu. Ku ingin hidupku memuliakanmu. Kau Raja, Kau Pencipta, semua tunduk padamu. Hatiku menyembah hanya bagimu. Hatiku menyembah hanya bagimu, Yesus. Kaulah Raja selamanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku yang Maha Rahim yang ada di surga, pada pagi hari ini Bapa, pagi-pagi benar saya datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji syukur terima kasih karena Engkaulah Allahku, Elohimku, Teriosku, sungguh dahsyat, memberikan yang terbaik buat kami, buat saya yang mendengarkan live ini. Kiranya berkatilah mereka semuanya yang tayang now bersama saya di Facebook, di TikTok ini. The best buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan memulai pembicaraan ini Bapa dan menyapa mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberkati pelayanan ini, menjadi kemuliaan Tuhan ke seluruh publik. Semoga mereka terberkati dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini betul-betul menjadi cahaya gemilau yang cemerlang untuk membuat kami bahagia senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengatakan salam santun menyala buat kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih di TikTok, di Facebook juga. Tuhan berkati semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya bisa ada pada saat ini karena kebaikan Tuhan yang sungguh dahsyat, sehingga saya hambanya yang berdosa ini datang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa-doaku. Dan Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan, tak mustahil. Dan saya akan berdoa untuk kesehatan, untuk kesembuhan buat kita semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan, kiranya Engkaulah Roh Kudus mulai yang mengajar saya, agar apa yang saya keluarkan dari hati dan pikiran saya, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, agar nama Tuhan dipermuliakan. Besar Engkau Bapa di dalam kehidupanku. Tanpa Engkau saya tidak bisa melakukan live streaming ini, karena Tuhan sungguh baik, sungguh dahsyat buat hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Kiranya orang yang Engkau gerakkan, hati-hati yang Engkau gerakkan, hati mereka adalah hati yang menghamba kepadamu. Dan berkatilah mereka semuanya di dalam naungan kasih-Mu. Berkatilah mereka semuanya, karena mereka adalah anak kesayangan-Mu yang Tuhan lindungi. Tuhan berkati di dalam hidupnya, agar mereka berkemenangan, tetap mengalir kuasa darah Yesus di hati mereka. Mereka berbahagia, mereka sukacita, mereka menyala dalam kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya sudah berdoa. Di sini juga saya akan menyampaikan firman Tuhan. Janganlah permalukan saya Tuhan, karena saya datang di akhir zaman ini adalah tunas muda yang percaya akan kebesaran Tuhan, yang percaya akan Dikau Tuhan. Datanglah Engkau, ajarilah saya. Jangan ada lagi kuasa-kuasa gelap yang ingin mengganggu saya. Biarlah kamar yang kecil ini, kamar yang sederhana ini Tuhan berkati. Dengan kuasa darah-Mu, alirkanlah kuasa darah-Mu. Semua yang tidak baik aku usir dari tempat ini. Siapapun yang mengganggu saya, biarlah saya duduk tenang. Tuhan yang berperang, pedang roh Tuhan yang akan menghancurkan dia, agar tidak mempan lagi perbuatan jahat manusia kepada kita, orang yang percaya. Dan kita akan berkemenangan di dalam kehidupan kita. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu terkasih, dan saya akan membacakannya di Yohanes 5 ayat 31 sampai 47. Agak panjang ini, tapi kalau bisa
bisa dibaca dalam hati di rumah masing-masing. Sebenarnya saya mengatakan yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, tapi nggak apa-apalah, saya akan membacakannya. Kiranya Tuhan mengurapi saya dan mata saya dibuat cerah, rabun dekat, rabun jauh, sembuh sempurna, dan kornea mata saya Tuhan berkati, agar saya bisa melihat dengan jelas firman-Mu ini, surat cinta-Mu ini, Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 5 ayat 31 sampai 47, agak panjang ini Bapak Ibu terkasih ya. 5 Yohanes 5 ayat 31 dan sampai seterusnya. Jadi ini saya akan membacakannya. Salam sukses, salam santun dari saya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu terberkati semuanya. Selamat bergabung ya. Oke. Yohanes pasal 5 ayat 31 dan seterusnya. Ada firman Tuhan tertulis, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, inilah yang terjadi kalau kita bersaksi. Kalau kesaksian untuk diri kita sendiri tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, jadi, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayat 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu, Bapak Ibu terkasih. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi sekarang Bapalah yang mengutus aku, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena kuat dagang saya, tapi karena Tuhan memang sudah mengangkat saya di akhir zaman ini, sehingga tunas muda ini akan menggema ke seluruh publik, agar Bapak Ibu terberkati dan Bapak Ibu bertobat, karena tanpa bertobat kita akan sia-sia hidup kita. Jadi kalau bisa kita datang berseru kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, hamba-Mu yang berdosa ini, agar kita diampuni. Karena hanya itu saja omongan yang harus kita sampaikan kepada Tuhan kita, supaya kita diampuni atas segala dosa kesalahan kita, bukan karena perbuatan kita yang baik makanya kita diselamatkan, karena memang kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita manusia, sehingga kita diselamatkan. Dia rela mati untuk menebus dosa kita, yang kita akan percaya kepadanya. Dialah Allah kita yang sungguh-sungguh sanggup menolong kita dalam kesusahan, Bapak Ibu, dan menyembuhkan kita bila kita merasa sakit di tubuh kita. Jadi, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang dikerahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, jadi Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Memang betul, kita tidak pernah melihat rupanya, kita tidak pernah mendengar suaranya, tapi kita dan saya sudah bermimpi dan sudah pernah bertemu dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, dan menampakkan surga kepada saya, dan menampakkan juga iblis gimana bentuknya, yaitu hitam pekat lah, yang enggak karuan rupanya, enggak bisa dilihat, karena gitu
dekilnya gitu, joroknya semuanya lah lengkap sama iblis itu Bapak Ibu. Kerja iblis itu merusak sana, merusak sini, membuat kegaduhan sana, membuat kegaduhan sini, atau membuat kecelakaan, membuat penyakit, semuanya dilakukannya Bapak Ibu terkasih. Itulah kerjaan iblis itu. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Amin. Kiranya berkatilah kerongkongan itu Tuhan. Kalaupun ada gangguan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu saya, aku putuskan, aku lepaskan, aku usir keluar dalam nama Yesus. Biarlah kerongkongan saya Tuhan berkati. Jangan ada gangguan-gangguan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sehat, saya sembuh, saya berkemenangan. Amin. Oke. Nah, kerongkongan sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, tidak mempermalukan hamba-Mu yang percaya kepadamu. Oke. Jadi di sini juga, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Ayat 41, aku tidak memerlukan hormat daripada manusia, kata Tuhan. Dan tidak perlu dia meminta hormat dari kita. Hanya kita kalau berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Itu hanya bisa kebaikan kita. Jadi kalau kita berseru datang kepada Tuhan, kebaikan itu diberikan kepada kita, bukan untuk yang lain Bapak Ibu terkasih. Jadi tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Memang kita sering mengabaikan ini, yang mana kita tidak mengakui Allah, kita pencipta kita, yang mana kita selalu murung emosi, memikirkan hal-hal yang negatif. Itu tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Melakukan yang jahat itu tidak mau, Tuhan tidak mau akan itu. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah yang dikatakan Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang yang lain dan yang tidak memberi hormat kepada hormat yang datang dari Allah yang Esa? Nah, pertanyaan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah ayat terusnya Musa, dan yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata Tuhan. Sebab telah menulis tentang aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Sebab Musa katanya menulis tentang Allah. Itulah yang terjadi. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Jadi sekarang saya akan memberikan rema buat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu merenungkan dalam hati agar firman dan rema ini akan bertumbuh di dalam hati Bapak Ibu, agar Bapak Ibu terberkati dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus, penyembuh yang sejati buat kita. Kesaksian yang rendah hati. Dalam pergumulan sehari-hari, kerap kita mendengar orang menceritakan diri dan keluarganya, menceritakan diri dan keluarganya. Motivasinya supaya dia dan keluarganya dikatakan hebat. Inilah yang terjadi kalau manusia maunya dikatakan hebatlah dia, baru dia merasa dunia ini miliknya. Tapi kalau dipojokkan, disepelekan, dia akan tersinggung secepat itu. Tapi itu sebenarnya tidak bagus Bapak Ibu. Kaya dan berpengaruh, itulah umumnya pada manusia.
Ini jelas suatu kesombongan, apalagi sering upaya itu disertai dengan menjelekkan dan menganggap remeh orang lain. Aku tidak mau meremehkan orang lain. Bapak Ibu yang menyaksikan ini pun saya kagum, saya sungguh datang dengan merendahkan hati saya. Aku menghormati dan menghargai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Salam santun dari saya, salam hormat, salam kebahagiaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang mana Tuhan akan memberkati kita bila kita saling mengalah di dalam hidup kita. Bukan berarti kita mengalah kalah, tapi kita mengalah untuk menang di dalam kehidupan ini. Injil hari ini merupakan lanjutan Injil kemarin. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Jadi sekarang lanjutannya. Kembali ditegaskan bahwa Yesus menyampaikan tugas perutusannya bukan semata-mata karena kehendaknya, tetapi kehendak Dia yang mengutusnya, kehendak Bapa yang mengutus Dia. Yesus tidak memerlukan pujian dan hormat dari kita manusia. Dia Tuhan Allah sendiri yang memuji Dia di dalam kehidupannya. Yesus lebih menekankan kesatuannya dengan Bapaknya. Kecenderungan untuk membanggakan diri sendiri kerap mewarnai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu janganlah selalu menyombongkan dan menganggap diri kita yang paling hebat dari yang lain. Karena kita adalah ciptaannya, sama-sama makan nasi dan kita juga sama-sama minum air minum Bapak Ibu terkasih. Walaupun ada yang ada pada kita, nggak perlu kita sombongkan itu walaupun kita kaya. Kalau yang kaya pun kita juga yang menikmati. Paling keluarga kita kalau sekali-sekali datang kita kasih. Itu pun kalau bolak-balik datang kita cemooh juga dia, kita kata-katakan juga yang tidak bagus kepada dia, dan kita sudah berdosa Bapak Ibu terkasih. Bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan kepemimpinan kita dan kita dan kebaikan kita. Jadi dan bangga dengan kedudukan kita. Kalau kebanggaan ini membuat kita sombong dan menganggap remeh dan rendah orang lain, rasanya bertentangan dengan apa yang dilakukan Yesus sebagai utusan Bapa. Sebenarnya dalam diri Yesus banyak kebaikan yang dilakukannya, ya kan? Dilakukannya sebagai utusan Bapa. Jadi Yesus banyak kebaikan, pantas harus dibanggakan. Tuhan Yesus sendiri sebenarnya harus kita banggakan dalam hidup kita, karena Dia sudah menolong, memberikan kita kebaikan yang dahsyat yang datang dari Tuhan. Namun Yesus tidak melakukan itu karena bagi Dia hal itu bukan semata-mata karena untuk Dia dan oleh Dia. Semuanya karena Bapa yang mengutusnya, maka kehendak kita baik dalam berbicara maupun bertindak senantiasa rendah hati Bapak Ibu terkasih. Dan dianjurkan di sini kita rendah hati agar kita berkemenangan di dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi, yang kita harus patraikan di dalam hati kita, agar kita kemanapun melangkah selalu beruntung, tidak merugi Bapak Ibu. Maka hendaklah kita baik dalam berbicara maupun dalam bertindak senantiasa rendah hati. Biarlah orang yang menilai kita dengan segala apa yang kita ucapkan dan lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga firman Tuhan dan rema yang saya sampaikan menjadi pedoman di dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Semakin kita dipulihkan, semakin kita percaya akan kebesaran Tuhan, nama Tuhan yang agung, nama Tuhan yang dahsyat, dan perbuatan yang sungguh ajaib sanggup menolong kita di dalam kelemahan kita. Kita akan pulih, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi firman Tuhan sudah saya sampaikan di pagi hari ini, dan remanya sudah saya sampaikan. Kita diberkati di dalam naungan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita berdoa pada saat ini yang hadir juga di TikTok, di Facebook. Tuhan berkati semuanya. Ya Tuhan, kami boleh bangga atas segala rahmat yang kami terima daripada-Mu.
dalam rahmat-Mu kami semakin mengenal kebaikan-Mu, tetapi kami jangan sombong Bapa di dalam kehidupan ini. Semoga kami tidak menjadi sombong yang sungguh-sungguh tidak Engkau sukai. Dengan semuanya itu Bapa, apapun yang ada dalam diri kami, semuanya itu adalah anugerah-Mu. Kami boleh menikmati semua yang ada di dunia ini. Untuk itu tuntunlah kami selalu melakukan yang baik, tentunya tidak membuat orang rugi, tidak membuat orang celaka, tapi kami datang menjadi berkat buat sesama kami, menolong orang susah, dan kiranya tubuh jiwa raga kami menyenangkan hati orang, bukan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami yakin dan percaya bila kami berseru kepadamu, Engkau akan mencurahkan kuasa darah-Mu sehingga kami diselamatkan, dipulihkan, diberkati, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga Bapa, bukan berarti harus didoakan baru sembuh. Dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan hati yang riang gembira, segala penyakit di tubuh kita akan pergi, tak kita kehendaki. Karena penyakit diundang tak datang, sekarang kita lepaskan, kita putuskan dalam nama Yesus Kristus, kita akan tahir hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, bila ada kelemahan tubuh kami dari ujung rambut hingga ujung jari kaki tangan kami, jari tangan kami dan kaki kami, kiranya Tuhanlah yang membersihkan itu, segala penyakit yang tidak lazim, virus, segala penyakit, ataupun kelemahan-kelemahan yang lain. Kami mohon kepadamu, Engkaulah yang sanggup melepaskan itu, mengeluarkan itu dari tubuh kami, biar segala virus penyakit itu tidak ada lagi menempel di tubuh kami, tapi kami akan keluarkan itu semua di dalam nama Yesus Kristus, agar kami sehat dalam lindungan kasih-Mu kemanapun kami melangkah, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan pikiran kami selalu berbahagia, pikiran yang positif dan bukan pikiran negatif Bapa. Dan pada saat ini juga saya sudah berdoa, kiranya dengarkanlah doa hamba-Mu yang berdosa ini buat Bapak Ibu terkasih juga. Semoga mereka terberkati semuanya, sehat, bugar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sekarang juga saya mohon berkat kepada Bapakku di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh dahsyat. Kami terima berkat-Mu Bapa, berikanlah kepada kami berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keberhasilan, berkat kesehatan, keselamatan, berkat-berkat yang sungguh dahsyat yang tidak pernah kami pikirkan di dalam hati kami, tapi Tuhan memberikan yang terbaik itu kami terima dalam hati kami. Buatlah hari-hari kami memasuki hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami beruntung dan kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari bencana-bencana yang lain yang tidak Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami masuk hari ini, kami masuk dengan perlindungan Tuhan, kami sehat, kami berkemenangan, kami beruntung selalu dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini dulu teman-temanku. Acara ini dan pelayanan ini sudah diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menyapa Bapak Ibu terkasih dengan Bapak Ibu hadir pada saat ini. Ini adalah kasih karunia yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Semoga hati Bapak Ibu sekarang pikiran positif hari ini sampai selama-lamanya, karena pikiran, kata-kata yang baik tentunya akan kita mendapatkannya kembali, kita akan menuai kembali. Jadi jangan lagi mengatakan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Jangan kita dipermalukan Tuhan, tapi buatlah Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa di besok pagi di waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Semoga ibadah kita diberkati Tuhan, dijawabnya doa-doa kita, dan kita akan mendapatkan apa yang terbaik yang datang dari Tuhan, tentu
buat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom, kiss bye. Saya close ya, buat Facebook saya close dalam nama Yesus.